Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wathamarat wa basyyiris sabirin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang telah Allah karuniakan pada kita sekalian. Hingga detik ini kita masih diberikan ruh oleh Allah, kita diberikan kekuatan oleh Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, bahkan mampu berkomunikasi, mampu berinteraksi dengan sesama manusia untuk membangun satu tata kehidupan yang saling memberikan manfaat satu sama lain. Ini semuanya tidak lain adalah nikmat Allah yang luar biasa. Saudara-saudara kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kehadiratnya. Kita yang masih diberikan amanah oleh Allah di muka bumi ini, maka kita patut bersyukur, dan syukur itu adalah melalui pola pikir yang selalu positif. Syukur itu kita buktikan melalui amal dan perbuatan kita dari waktu ke waktu semakin meningkat, semakin baik, dan sekaligus bisa memberikan kontribusi terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita masih berada di wabah Covid yang merupakan bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tren dari waktu ke waktu semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa ujian Allah belum selesai. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu waspada terhadap berbagai macam ujian yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang saya bacakan di dalam muqaddimah khutbah saya tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wathamarat wa basyiris sabirin. Apa kata Allah? Aku akan berikan cobaan kepada kamu sekalian berupa apa? Rasa takut, rasa lapar. Cobaan-cobaan itu diantaranya yang ada di hadapan mata kita adalah wabah Covid. Cobaan-cobaan itu berupa apa? Banjir, tanah longsor, bahkan gempa bumi yang sekarang ini sedang melanda di berbagai belahan dunia, bahkan di Indonesia ini. Itu semuanya manusia-manusia merasa takut dengan cobaan-cobaan itu karena memiliki satu konsekuensi dan berimplikasi terhadap kelangsungan kehidupan manusia. Rasa takut, walju, bahkan khawatir pula, bahkan kehilangan berbagai macam kesempatan untuk mengekspresikan diri, untuk mengembangkan kreativitas yang biasanya lebih leluasa, tetapi di himpitan-himpitan kadangkala keluarlah
satu kreativitas dan inovasi-inovasi baru yang ada pada diri kita atau di lingkungan kita karena keterpaksaan. Wa naqsi minal amwal, bahkan juga sebagian harta benda kita berkurang. Wal anfus, sebagian dari keluarga kita, tetangga kita, masyarakat yang ada di lingkungan kita berkurang jumlahnya karena telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa thamarat, termasuk buah-buahan pun juga semakin berkurang karena produksi pupuk, produksi obat-obatan mengalami satu hambatan. Bahkan di kita bekerja pun juga mengembangkan satu konsep social distancing, physical distancing. Ini semuanya juga membatasi dalam kehidupan manusia. Ini adalah cobaan dari Allah, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana manusia itu sendiri setelah dicoba dan diuji oleh Allah, wabasyiri sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan itu. Oleh karenanya Imam Syatibi di dalam Maqasidus Syariah, beliau menyampaikan dalam situasi yang seperti ini ada 5 hal yang harus dijaga oleh manusia. Yang pertama adalah hifdzuddin, kita harus menjaga terhadap nilai-nilai agama, norma-norma agama, syariat yang ada di dalam agama kita harus kita jaga. Kita tidak boleh kemudian menghalalkan segala cara. Lakum dinukum waliyatin, iya, tetapi dalam konsep kemanusiaan inilah yang sesungguhnya harus kita kedepankan. Tidak peduli siapapun mereka, tapi mereka adalah manusia yang satu sama lain ingin hidup dan bahkan membutuhkan pertolongan kadangkala dengan berbagai macam ujian tadi, baik wabah, tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Butuh pertolongan di antara mereka, tidak melihat latar belakang dan suku, agama, etnis, golongan, tapi semuanya perlu mendapatkan satu perlakuan yang sama. Hifdzuddin. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, menjaga diri kita. Di ketika wabah COVID seperti ini seringkali bahkan pemerintah telah menyampaikan pesan-pesan moral agar supaya kita sebagian dari masyarakat ini untuk menjaga diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, janganlah kamu menyakiti dirimu sendiri, apalagi menyakiti orang lain. Maka kita waspada terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa pandemi ini, yang berupa wabah ini. Kalau kita bisa menjaga diri kita sama dengan kita menjaga orang yang lain yang disebut dengan hifdzun nasbi. Bukan semata-mata kita menjaga diri kita, tetapi ketika menjaga diri kita sama dengan kita menjaga orang lain. Ini pentingnya kita hifdzun nafsi dan hifdzun nasbi. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala berpesan pada kita, qu anfusakum wa ahlikum naron, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini dalam konteks keselamatan kehidupan manusia yang sifatnya general, agar supaya mereka tidak kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Justru dengan situasi wabah COVID seperti ini, kita bagaimana justru taqarrub Allah, mendekatkan diri pada Allah. Kata Imam Syatibi, yang harus dijaga lagi adalah hifdzul akli, menjaga akal kita, jangan sampai kemudian kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita menyalahkan pada Allah, naudzubillah min dzalik. Justru kita lebih dekat kepada Allah. Allah sayang pada kita. Bisa jadi ada sikap dan perilaku kita yang salah yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
melalui berbagai macam ujian itu, agar supaya kita taqarrub Allah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah hibdul mal. Kita juga tetap diperintahkan oleh Allah untuk menjaga harta kekayaan kita semuanya. Begitu cintanya Allah kepada makhluknya, manusia ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari berbagai cobaan dari Allah, baik itu wabah, baik itu banjir, baik itu gempa bumi, baik itu tanah longsor. Allah menjauhkan dari kita semuanya, dan termasuk keluarga kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus membangun satu budaya dan peradaban, karena bisa jadi sampai sisa hidup kita, atau mungkin saja sampai usia kita saat ini, kita masih belum banyak menorehkan satu prestasi-prestasi yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, menunjukkan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil, sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka amalan shalihan maqbulan wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.